Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita masih diberi nikmat iman, diberi kesehatan sehingga bisa berkumpul kembali di Masjid Bani Solihin dalam rangka talabul ilmi ya. Talabul ilmi salam kita panjatkan junjungan Nabi kita Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita nantinya akan mendapatkan kesempatan beliau di akhirat nanti. Amin Allahumma amin. Yang saya hormati Tuan Guru kita Ustaz Madiana sudah hadir, alhamdulillah. Yang saya hormati Bapak Ibu para jemaah kajian Masjid Bani Solihin yang selalu istiqomah untuk pengajian. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai pada pagi hari ini, mari kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Al-Ustaz, yang kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang berhadir pada subuh kali ini. Pertama sekali bersyukur kita atas segala nikmat karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tak lupa pula kita bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kelak tentunya kita berharap limpahan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, bahwa tak lama lagi atau beberapa item lagi rukun-rukun sholat ini akan kita selesaikan, ya. Duduk antara dua sujud, tasyahud akhir, duduk tasyahud akhir, sholawat dan salam, sholawat kemudian salam. Maka tentunya di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan salat ini semisal mizan, semisal timbangan. Maka kata Rasulullah, man aufa istaufa. Siapa yang memenuhinya, memadati timbangan itu, maka dia akan penuh sendiri. Artinya bahwa Rasulullah menganjurkan bahwa setiap perbuatan atau rukun sholat ini hendaklah dikerjakan dengan sebaik-baiknya, sesempurnanya. Ya, bahwa sholat itu semisal mizan, anak timbangan. Kalau misalnya timbangannya nanti timbangan akhirat, tentu kita tentunya harus memperbaiki sholat itu. Dan Rasulullah di dalam perjalanan nanti di Sirat, ya, di Sirat,
maka di situ ada pos-pos pemeriksaan. Sirat yang panjangnya perjalanan 15.000 tahun. 5.000 tahun mendaki, 5.000 tahun mendatar jalannya, 5.000 tahun menurun. Panjangnya perjalanan itu ada pos-pos untuk pemeriksaan. Yang pertama diperiksa yaitu syahadat. 2 kalimat syahadat. Ini paling urgen. Tauhid, ma'rifah, akidah, dasar. Kemudian habis itu barulah pos sholat. Sholat diperiksa. Bagaimana sholat kita? Maka tentunya kalau sholat yang baik, ya, sholat yang dia sempurnakan segala rukun-rukunnya, ya, tomak-ninahnya dan sebagainya, maka akan terpenuhilah pemeriksaan itu. Artinya dimudahkan urusan. Juga di dalam sebuah hadis disebutkan bahwa pertama kali yang diperiksa adalah sholat. Nah, inilah pentingnya sholat. Maka kita mempelajari rukun-rukun sholat ini agar sholat kita itu sempurna sebaik-baiknya, dan tentu ya timbangan daripada amal kita ketika kita memenuhi, menyempurnakan rukun-rukun sholat itu, perbuatan sholat itu, zikir sholat itu, maka penuh jugalah mudah-mudahan timbangan kita di akhirat nanti. Baiklah Bapak Ibu jamaah sekalian, kita sampai pada rukun yang ke-8, yaitu duduk antara dua sujud. Duduk antara dua sujud ini rukun pendek. Dia untuk pemisah antara dua sujud. Nah, dan ya sebagaimana yang lalu, dia juga mempunyai syarat agar terpenuhi sahnya dan sempurnanya duduk antara dua sujud itu. Yang pertama, bahwa sah perbuatan sebelumnya. Rukun sebelumnya harus sah. Kalau seandainya dia sujudnya tidak sah, maka tidak sahlah duduk antara dua sujudnya. Maka seandainya sujudnya tidak sah, di antaranya di antaranya dia sujud atau ya yang lalu 7 anggota tadi. 7 anggota sujud. Maka ketika satu daripada anggota sujud itu tidak terpenuhi, bismillah. Atau dia sujud bukan dia sujud di atas sesuatu yang bergerak. Dia sujud. Misalnya kayak ibu tuh, sujud di atas mukena. Ibu kalau bergerak kan bergerak mukenanya kan? Itu tidak sah sujudnya itu. Kalau ibu bangkit dari sujud, bergerak enggak mukenanya? Bergerak. Kalau ibu mau duduk, mau berdiri, kan bergerak mukena. Kalau pada sujud pertamanya begitu, ya, maka pada sujud yang kedua, ya, diperbaiki. Jangan sempat keningnya itu, ya, terlapisi oleh mukenanya. Tidak sah sholatnya, bahkan di sini batalat sholatuhu, batal sholatnya. Tidak sama dengan orang yang sujud atau
dia duduk antara dua sujud bukan karena apa namanya itu kehendaknya, tapi karena terperanjat misalnya. Misalnya dikejutkan, dia lagi sujud, tapi karena dikejutkan, rukun selanjutnya kan duduk antara dua sujud. Karena terkejut dia atau dikejutkan, ya dia terperanjat. Itu duduk antara dua sujudnya tidak sah, ulangi lagi sujudnya. Baru dia duduk antara dua sujud. Tapi kalau terlapisi itu, ya itu bisa batal sholat. Batalat sholatuhu, batal sholat. Ini dia. Batal sholatnya. Nah, ini harus diperhatikan, ya. Kemudian di saat duduk antara dua sujud, yaitu perlu ketenangan, namanya toma'ninah. Toma'ninah. Dan jangan terlalu lambat, karena duduk antara dua sujud ini rukun pendek. Rukun pendek. Ukuran bacaannya, ya, Al-Fatihah sama zikir yang apa namanya itu? Zikir yang dia syariatkan. Zikirnya kan Rabbighfirli Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Kalau lebih dari itu ditambah lagi sepanjang baca Fatihah, panjang lagi dia duduk antara dua sujudnya, batal sholatnya. Karena rukun pendek jangan dipanjangkan, tapi jangan pula dipotong-potong bacaannya. Itu ya. Bahasanya sewajarnya saja. Sewajarnya saja bacaan. Jadi perlu toma'ninah, ya, tenang dalam melakukannya. Kemudian, ya, ketika duduk antara dua sujud, badannya harus tegak. Badannya harus tegak gitu ya. Jangan pula duduk antara dua sujudnya condong begini dia. Begini badannya, kecuali bungkuk lah dia. Kalau bungkuk tak masuk hitungan lah. Memang bungkuk dia. Ada kadang begitu, ya. Kalau ibu umroh, bapak umroh, kadang beragam model sholatnya. Kadang ada orang duduk antara dua sujud kakinya begini, ya. Ada yang kakinya begini, orang-orang Arab pula begini kakinya. Ada yang begini, berarti kan condong dia. Ada yang begitu. Mungkin kadang kan kita gini, apa namanya? Setiap yang kita lihat di saat umroh atau haji, kadang kita bawa-bawa di mana? Bawa-bawa di tempat kita setelah pulang. Kadang suka begitu, ya. Dia condong begini. Ada yang kadang dia apa namanya, tasyahudnya pun begini, ya kan? Jadi itu ketika duduk antara dua sujud harus tegak. Tegak dia gitu. Kaki ini ditegakkan, ya. Kaki kanan ditegakkan, kaki kiri apa namanya, berselimpuh, dan istilahnya pantat di telapak kaki. Ya. Ini harus diperhatikan, ya. Kadang ada yang begini, ya sah saja. Ada yang begini, ada yang begini, ya dijawabnya sah, itu ya sah. Ya kan? Tapi kan kita itu tadi kembali kepada siapa yang menyempurnakan. Kan kita ingin sempurna. Jadi jangan condong. Bisa dia tegak, tapi condongannya tadi begini. Itu fala yakfi, tak cukup syarat. Gitu. Tidak standarnya begitu. Ini harus diperhatikan. Itu tegak. Kemudian jangan memanjangkannya lebih dari zikir yang masyru', dan ukuran tasyahud katanya. Ukuran tasyahud kalau di sini ukuran Fatihah. Karena apa? Karena itu rukun pendek, jangan dipanjangkan. Kadang kita nih terbalik-balik, rukun pendek dipanjangkan, rukun panjang dipendekkan. Harus sesuai pada tempatnya. Baik. Ya, pertanyaannya mungkin nanti ya. Kita sambung lagi, yaitu rukun yang ke-9, tasyahud akhir. Tasyahud akhir ini satu paket dengan duduknya.
duduk tasyahud akhir. Kalau tak bisa dia duduk tasyahud akhir, pantat di lantai, ya, kaki kanannya tegak. Ya, kalau dia lemah dari duduk tasyahud akhir, ya, maka wajib atasnya duduk dengan sekedarnya. Cuman mau dia? Cuman bisanya dia? Kalau sakit misalnya, terkilir kakinya misalnya, kaki itu kita buat salah satu tapak kakinya terkilir, kan nggak bisa dilipat. Ya, tapi dia ingin duduk juga. Bolehlah dengan cara itu tadi tuh. Yang tadi yang tegak kakinya dua-dua. Itu ya. Ustadz, kayak mana bisa dipaksakan? Karena kalau selagi masih bisa diusahakan. Karena duduk antara dua sujud itu karena duduk tasyahud akhir itu rukun. Bagi kita tetap memilih, walaupun kita lihat orang duduk pada tasyahud akhir pantatnya di telapak kaki, jangan ikut-ikut itu. Duduk tasyahud akhir pantatnya di lantai. Itulah. Ya, pantatnya di lantai. Baik, tasyahud akhirnya. Syarat tasyahud akhir yang pertama sama juga, sah sebelumnya, perbuatan sebelumnya. Ini berkaitan, saling menunjukkan, berantai. Satu tidak sah, ya, yang ini tidak sah, selanjutnya pun tidak sah. Gitu. Mesti sah dulu. Perhatikan betul-betul apa yang kita perbuat. Kemudian tasyahud akhir itu dengan bahasa Arab. Setelah dengan bahasa Arab, syarat selanjutnya menjaga huruf-hurufnya dan menjaga tasdidnya. Menjaga huruf dan menjaga tasdid. At-tahiyatul. Betul, Bu? At-tahiyatul. Ada juga at-tahiyatul. Ada orang nyebut ha itu kayak ini dia, mirip kha. Kalau ha itu kan di sini, pangkal leher, ha. Kalau ha besar di dada kan, ha. Ya. Dia at-tahiyatul. Saya perhatikan, kenapa begitu bilang? Udah dari dulu gitu. Ini apa ya? Udah dari dulu begitu kan. Sulit rupanya mengubah itu. Kalau saya, Bu, Bapak Ibu, ya, kalau sholat tuh, ya, kalau istilahnya jumpa di kitab, begini caranya, maka dirubah. Coba dirubah. Misal kayak sholat tasbih. Ibu pernah sholat tasbih kan? Saya yakin Ibu rajin sholat tasbih. Mana dulu ketika Ibu takbiratul ihram, Allahu Akbar, mana dulu Ibu baca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira? Itu nama apa namanya itu? Iftitah. Mana dulu Ibu baca iftitah atau subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar subhanallah? Mana dulu? Iftitah. Ada tadi sana dengar subhanallah dulu, Ustaz. Jadi kalau saya kerjakan dua-dua. Ya. Di saat yang berbeda saya iftitah dulu, Fatihah dulu, surah dulu. Baru subhanallah, baru tasbihnya. Gitu ya, baru tasbihnya. Di saat yang lain saya baca tasbihnya dulu. Misalnya sujud. Kalau sujud mana dulu, Bu? Bacaannya dulu atau tasbihnya dulu? Ada yang kalau jamaah saya itu tasbih dulu, Ustaz. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Subhanallah alhamdulillah. Jadi kalau saya, ya, Ustadz yang mana? Kalau saya dua-dua bisa. Cuman kan kadang karena kebiasaannya membaca dulu baru tasbih, ketika merubah itu kan agak sulit, kayak kelabakannya.
ya kan? Nah, kayak kelabakan dia, bisa lupa-lupa nanti. Itu ya. Jadi kenapa kita baca zikir-zikirnya dulu sebelum baru tasbih? Karena zikir zikir yang diutamakan itu ya zikir-zikir yang masyru', yang disyariatkan. Sujud subhanallah, subhana rabbiyal a'la bihamdi. Itu yang diutamakan dulu, baru tasbihnya. Nah, itu ya. Tapi saya tak menyalahkan, kalau ibu udah biasa begitu ya nggak masalah. Nah, baik. Kemudian tasyahud akhir tadi itu menjaga huruf-hurufnya, betul-betul nyebutnya. Jangan at-tahiyatun, at-tahiyatun, at-tahiyatun. Makanya selanjutnya menjaga tasdidnya. Tasdid tahu ibu ya? Nah, 3 itu. Ya, tasdid. Kata dulu kami itu sabdu katanya. Tasdidnya. Ya. Tasdidnya itu ada 21 jumlahnya. Ulama ini pun dihitungnya. Kita tak pernah kita hitung. Dihitung itu. 21 tasdidnya. Ya. Kalau dia dibaca pendek, tasdidnya 16. Kalau dibaca sempurna sampai fil alamina tasdid itu kan? Innaka hamidum itu jadi 21. Nah, jadi 21. Kalau dibaca kalau dibaca tasyahud yang minimal itu 16 tasdidnya. Kalau dibaca sempurna tasyahud akhirnya jadi 21. Ayo kita sama-sama Pak. Satu. At-ta. 1 tuh kan? Hiyya 2. Tul mubarakatus 1. 3. Sholawatut thayyibatu lillah, ya, lillah 1 lagi itu ya. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, ya kan? Assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Udah 9 kan? Asyhadu itu tidak tasdid ya. Asyhadu alla ilaha illallah. Nah, udah 11 ya. 11. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ada. Ya, 15 tuh. Allahumma ya, Allahumma shalli ya ala sayyid Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, sampai di situ itu 16. Itu 16. Ya. Ditambah lagi. Ya, kalau sempurnanya jadi 21. Kalau sampai fil alamina innaka hamidum majid. Nah, itu. Nanti coba lihat di apa kan ada tuh di Google ya kan. Tasyahud akhir, hitung nanti tasdid. Baik. Kemudian ya menjaga tasdidnya tadi, menjaga hurufnya pakai bahasa Arab, menjaga hurufnya, menjaga tasdidnya. Kemudian yang keenam, tidak melagu-lagukannya, melambatkannya. Kayak Qori Isra Mi'raj pula dibacanya. Nah, tidak seperti itu. Jangan seperti itu. Kemudian syarat selanjutnya ketika dia membaca at-tahiyyatul mubarakatus dan seterusnya, dia dalam keadaan duduk. Jangan masih bangkit dari
masih bangkit. At-tahiyyat, duduk dulu betul-betul. Nah, itu namanya mencuri start namanya. Jangan nyuri start ya. Nah, duduk dulu ya. Yang benar baru membaca. Nah, itu dia. Jangan setengah dibaca, bahkan di saat sujud dia baca, sambil bangkit dia terus baca, duduk disambung bacaannya. Tak bisa itu. Fala yakfi. Nah, tak memadai, ulang balik baca. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu, dipersilakan. Ada Bapak Ibu yang mau ditanyakan? Dirinya tertib. Iya Pak, silakan. Oh iya. Itu saat sujud atau sujud apa? Saat tahiyat. Tahiyat sama sujud. Di saat sujud ya, yang lalu kan minimal tidak disyaratkan semua jari kaki, itu maksud apa tadi kan? Jari kaki tak disyaratkan semua. Tapi kalau mau sempurna ya semua. Kalau mau sempurna ya, jempol saja boleh Ustaz di saat sujud, boleh. Tapi dua-dua jempolnya, kanan dan kiri. Jangan sebelah aja. Kemudian kemudian apa namanya? Di saat duduk tadi ya. Duduk tasyahud awal. Duduk tasyahud awal itu ya, kalau sempurnanya itulah karena dia ditekan, dia pasti semua itu. Dia pasti semua menekan. Kalau yang tegak tadi dia. Tapi kalau yang begini modelnya mereng dia kakinya, terkadang jempolnya saja, ya kan? Itu sah. Itu sah. Nah, itu ya. Berbeda antara sujud, karena sujud itu ada syaratnya 7 anggota ya kan. Kalau duduk antara 2 sujud, ya, yang sempurnanya ya beginilah. Tapi kalau yang mau misalnya tak bisa lurus kakinya, semampunya. Misalnya kakinya, jempolnya saja, atau mereng dia ya terserah. Tetap sah ya. Tetap sah. Nah, ada lagi yang ditanyakan? Ibu ada yang menanyakan? Kalau tidak ada kita lanjut dulu. Selanjutnya, karena tasyahud akhir ini rukun qauli, rukun yang diucapkan, kan diucapkan, tapi tak sah dia diam aja. Diam aja dia. Bibirnya tak bergerak, dia menjadi katupnya aja bibir. Tidak sah. Kenapa tak baca tahiyat dalam hati? Tak bisa dalam hati. Karena itu rukun qauli. Karena dia rukun ucapan, maka setidaknya didengar untuk dirinya. At-tahiyyat. Nah, didengar untuk dirinya. Ya. Didengar untuk dirinya. Baik. Kemudian tertib. Nah, tertib ini maksudnya macam mana Ustaz? Membacanya tertib. Ya, membacanya tertib. At-tahiyyatul dulu, ya kan? Assalamu alaika, assalamu alaina, dan seterusnya. Ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kan itu ya. Itu kan tertib tuh urutan itu. Tapi ada ilmu yang lain. Kalau misalnya dia balik misalnya, dibaliknya assalamu alaika, baru di awal, bukan at-tahiyatul bacanya. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. At-tahiyatul mubarakatus. Baru bacanya itu. Baru dibacanya kan tidak tertib namanya itu kan? Nah, ini ada 2.
Kalau dia sungsang membacanya dan merubah maknanya, ini bisa tidak sah. Ini kan tambahan ilmu. Kalau kita kan standar yang tadi kita baca, ya kan? Misalnya ada orang kita dengar dibacanya misalnya, Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah katanya. Baru bacanya asyhadu an la ilaha illallah. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Assalamu alayka ayyuhan. Kata balik-balik. Ini namanya merubah makna namanya. Kalau mesungsang merubah makna, contohnya syahadat, kan merubah itu. Masa wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah dulu baru? Ini merubah makna. Ini bisa merusak. Tapi kalau dia tak merusak, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. At-tahiyyatul mubarakatus, itu tak merubah. Ya. Ini kan perlu diperhatikan yang mana dia bisa merubah atau enggak. Jadi istilahnya itu kan tambahan ilmu. Yang standar sajalah dibaca, tertib dia. Tertib sesuai urutan yang dibaca. Yang kita hafal itu. Itulah ya yang kita sering bacakan. Kemudian mualat ini ya, jangan ada kekosongan antara dua bacaan diselingi dengan bacaan lain. Misalnya at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Memang ayat Quran. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baru bacanya assalamu alayka. Itu namanya menselingin bacaan lain. Ini menurut Imam Romli mualat ini wajib. Mualat ini wajib. Jangan diselingi dengan bacaan lain. Jangan diselingi bacaan lah. Beda dengan tadi. Tadi bukan bacaan lain, tapi disungsangkan bacaannya. Tidak sesuai urutannya, tertibnya. Ini ya. Imam Romli mengatakan mualat itu wajib hukumnya. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ditambahnya, Pak. Ini namanya menselingi. Ya, itu menurut Syekh Ramli, Imam Ramli, tidak sah tasyahudnya, tidak sah tasyahudnya. Jadi wajib mualat. Ini habislah kajian tentang tasyahud akhir, duduk tasyahud akhir, dan duduk antara dua sujud. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Tinggal 2 item lagi, yaitu sholawat kepada Nabi dan salam. Salam, assalamualaikum, itu maksudnya. Baik, ada yang mau ditanyakan lagi? Posisi kaki itu, posisi jempol itu dia duduk seperti ini. Sah itu, tetap sah. Iya, bukan begini, tapi begini kan? Tetap sah. Kenapa? Karena apa namanya itu? Adapun menghadapkan jari ke kiblat itu kan sholat gitu kan? Itu kan misalnya sana kiblat, jari itu kan begini harusnya. Ini di belakangannya gitu. Itu kalau sempurna ya begini. Ini kalau gini kan ibaratnya kurang sempurna. Sahkah itu? Sah, tetap sah itu. Tapi ada memang ustadz ya keras dia, tak sah seperti itu. Kenapa? Karena apa namanya? Adapun menghadapkan jari ke kiblat sama kayak kita, tegak apa namanya berdiri itu kan. Kadang kaki begini kakinya ya sah. Itu ya. Orang bisanya dia begini pula. Ya. Tegak gini rasanya kayak asing rasanya. Ya kalau begini ya nggak masalah. Itu ya. Ya tadi Bu. Apa Bang? Coba dengar kamu. Oke, Mika. Tadi Bu ya.
Kalau kita sholat subuh, Hmm. kadang-kadang lupa sholat doa kunut, sholatnya sah apa enggak? Sholatnya sah, tapi yujbar bisujud disahwi. Untuk menutupi kekurangannya itu, karena tidak kunut itu, ya, yujbar. Bahasa yujbar itu kalau diterjemahkan dipaksa dia untuk sujud sahwi. Ya, dia ditutup dengan sujud sahwi. Cara sujud sahwi itu, ya, sebelum salam, selesai fil alamina innaka Hamidum Majid, jangan salam dahulu, sujud sahwi. Jadi kemudian setelah sujud dia duduk bangkit antara dua lalu sujud lagi, bangkit lagi, duduknya tahiyat akhir, pantat di lantai. Tapi pada waktu tahiyat tadi itu at-tahiyatul mubarakatuh salawat sampai fil alamina innaka Hamidum Majid, duduk tahiyat awal. Paham tuh? Duduk tahiyat awal. Ya, baru setelah sujud sahwi kedua bangkit, baru duduk tahiyat akhir. Itulah tata caranya. Satu lagi ya Ustaz. Apa ada sholat pembuka? Sholat pembuka. Kita sholat tahajud. Sholat pembuka. Namanya sholat pembuka. Iya. Apa sholat dulu? Hmm. Sholat dulu, sholat pembuka, baru sholat tahajud. Oh iya. Apa ada Ustaz? Padilahnya apa kira-kira katanya? Bacaan khususnya ada atau ada bacaan khususnya? Sholat sunatan pembuka. Ada ini. Pembuka langit dan bumi. Oh iya, katanya pembuka. Belum ada saya dengar. Nah, dasarnya belum ada, ya. Dasar dari sholat itu belum ada. Tapi kalau tasbih walaupun Nabi tak buat, Nabi itu kan tak buat sholat tasbih. Yang membuat Abdullah bin Abbas. Iya, sholat tahajud, sholat taubat, ya. Sholat futuh berarti ya? Sholat futuh namanya. Oh iya, ada sunnah Nabi. Belum saya baca itu. Ya. Memang ada kayak yang kita sampaikan kemarin. Ada sholat itu sholat antara dua azan. Itu ada hadisnya. Bainal azanaini sholatun. Nah, di antara dua azan itu ada sholat. Maksud dua azan nih, azannya dan qomat. Itu disebut dua azan. Azan dan qomat. Itu disebut dua azan itu. Antara azan dan qomat, ya. Di antara azan dan qomat ada namanya sholat. Itu makanya kalau di kitab ini ada namanya sholat ba'dal azan. Sholat setelah azan atau sholat di antara dua bainal azanaini sholatun. Nah, itu ada. Tapi sholat futuh, ya, atau sholat pembuka atau pembuka pintu langit, karena dalam riwayat pintu langit ini terbuka di saat azan. Pintu langit itu dibuka Allah di saat azan, bulan Ramadan, ya kan? Nah, itu, ya. Jadi tadi itu maksudnya enggak dikerjain Rasul. Kalau hadisnya belum saya baca, belum ada saya jumpai sholat futuh atau sholat pembuka, ya. Memang Nabi kayak tahiyatul masjid, kan tak disebutnya sholat tahiyatul masjid lah kalian, kan tak ada kan? Apabila kalian masuk masjid sholat tahiyatul masjid, nggak ada. Cuma Nabi mengatakan kalau kalian masuk ke dalam masjid jangan duduk sampai dia sholat 2 rakaat. Para ulama merangkum, oh ini sholat tahiyatul masjid namanya.
Nah, berbagai mazhab pun tetap namanya sholat tahiyatul masjid. Jadi itu ya. Kalau sholat pembuka itu belum saya jumpai riwayat. Nah, nanti kalau ada nanti disampaikan. Kata Ustaz itu ada hadisnya kah? Atau ibu apal? Ada hadisnya? Kira-kira terjemahannya apa kira-kira? Kalau bahasa Arabnya iftitah. Iftitah ya. Iftitah. Wallahu a'lam. Karena saya tak berani mengatakan itu. Seperti sholat Lailatul Qadar. Itu pernah dengar itu? Sholat Lailatul, dia dikerjakan malam 27 dan 29. Lama sujudnya. Ya. Ini dalam hadis disebutkan Nabi itu sholat lama sujudnya. Tapi bukan sholat Isya. Bukan sholat itu lama. Itu makanya para ulama itu sholat Lailatul Qadar. Nah, Nabi sujud, ya sujudnya dalam sholat Lailatul Qadar. Hanya dijelaskan sujud, tapi tak dijelaskan Nabi itu sholat. Berarti kan sujud itu sujud sholat pasti. Tapi sholat apakah itu? Sholat tarawih, sholat apa Nabi? Apa namanya? Qiyamul Lail. Ada yang mengatakan Qiyamul Lail, ada yang mengatakan itu sholat Lailatul Qadar. Saya tanya sama guru saya Husni, apa ada sholat Lailatul Qadar? Tidak ada. Nah, dalam hadisnya tidak ada. Nah, itu ya. Sholat iftitah ini juga saya tak jumpai. Apakah ada sholat iftitah atau istiftah? Ya, memohon kepada Allah agar membuka pintu langit. Itu kan maksudnya kan? Tidak, belum. Ya silakan. Di saat imam membaca Fatihah sampai walat balik, bolehkah itu dengan membaca bolehkah gitu ya? Baik, bagus pertanyaan. Hadisnya kan begini itu. Nabi tak ada nyuruh nanti di saat waladhdallin kalian berdoa sebelum amin bersama-sama gitu kan? Berdoa kalian tidak ada. Itu kan namanya kalau ada seperti itu namanya perintah yang jelas namanya. Cuman hadisnya kan begini. Apabila bersamaan serempak ketika imam mengatakan amin, imam mengatakan maka beraminlah kalian. Kan itu kan? Maka amin yang serentak, amin imam dan amin maka amin juga malaikat tadi. Maka malaikat pun ikut amin serentak dengan aminnya malah malaikat. Arti amin kan istajib. Kabulkanlah ya Allah. Ya kan? Kabulkanlah ya Allah. Lalu apa yang tersirat dalam hadis itu? Malaikat mengatakan amin. Kita kan berharap nih, malaikat makhluk Allah yang tidak berdosa. Amin malaikat tentu lebih baik dari amin kita kan itu. Doa malaikat, nah kita penuh dosa, malaikat tidak. Artinya amin malaikat tuh diijabah Allah Subhanahu wa taala. Kapan kita mau berharap keinginan kita itu diaminkan malaikat? Kan itu ya. Kalau Rasul waktu sholat itu kan ada sholat khutbah itu kan, ya Muhammad kau berdoa ku aminkan. Jibril itu kan, ya Allah jangan terima sholat orang yang begini yang durhaka sama kedua orang tuanya, amin kata Jibril. Betul kan? Rasul berdoa yang mengaminkan. Kita apakah tak bisa cara kita agar doa kita diaminkan malaikat? Itulah caranya. Ketika imam mengatakan waladhdallin, imam sunnah berhenti sebentar. Sekira-kira subhanallah, bahasanya dia tarik napas baru. Di saat dia tarik napas baru itu kan ada jeda itu. Nah, di situ Rabbighfirli wali walidayya. Kalau tak sempat cepat misalnya, cepat kilat imamnya tarik napas misalnya kan, tak tukar napas dia. Ya, Rabbighfirli. Atau ada jeda lagi wali walidayya walil muslimin. Nah, itu dia. Kalau ada hajat, dilintaskan hajat di situ. Memang ada hajat kita. Misalnya hajat kita
apa namanya ya hajat yang baik tentunya ya kan, keinginan yang baik di situ di apa namanya di bahasanya dimakrifatkan lah gitu ya, dihadirkan di dalam hati, bukan diucapkan, dihadirkan di dalam baru